Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Tamannil maut alal Islam, judulnya itu. Habib Abdullah tidak memberi judul, Syekh Hasan al-Makhluf ini yang memberikan judul, yakni menginginkan mati di dalam Islam. Memang ada perintah dari Allah, ya, memang ada perintah tuh, ya. Wa qauluhu ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini kan perintah salah dari Allah, jangan mati kecuali Islam. Jadi kita harus ingin mati dalam keadaan Islam. Loh, mati dalam keadaan Islam itu begitu aja? Enggak, saudara. Kalau Anda ingin mati di dalam keadaan Islam, lakukanlah hal-hal yang diridhoi oleh Islam. Saya ingin mati dalam Islam. Contohnya misalnya kalau orang mati dalam ketika berjudi kan nggak diridhoi oleh Islam tuh, bisa su'ul khatimah. Orang kurang ajar kepada ibu bapaknya belum tobat mati, bisa su'ul khatimah. Orang sering berzina belum tobat mati, bisa su'ul khatimah. Nah, Allah Subhanahu wa taala kuasa. Kita mau jadikan ahli surga langsung bisa, mau jadikan ahli neraka langsung bisa, kan ada hadisnya. Sesungguhnya salah seorang kamu beramal sampai surga tinggal segini lagi. Begitu udah dekat, murtad dia jadi ahli neraka. Sebaliknya ini dosanya udah nggak kehitung, kita udah pusing nih, kapan nih mampusnya nih orang nih? Kerjaan yang nggak bener, ganggu orang dan segala macam. Bukan premannya, gila nih premannya, sudah luar biasa. Kita kepengen mati nih, bukan mati pasti su'ul khatimah. Itu Anda ketika kurang lebih mau mati, sampai dibayangkan satu sikut saja untuk ke neraka nih, tinggal nyebur. Subhanallah, nangis, tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, diampuni, jadi ahli surga. Dua hal ini bisa terjadi sama kita. Makanya orang jangan sombong. Yang pandai bisa diambil ilmunya oleh Allah, yang bodoh bisa jadi pintar, bisa dibalik. Yang tadinya ahli surga bisa jadi ahli neraka, yang ahli neraka bisa jadi ahli surga. Itu Allah yang punya. Tapi harus ada tapinya di sini. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya? Maha Perkasa, Maha Rahman, Maha Rahim. Masa iya sih tiap hari bangun malam, sholat 5 waktu nggak ditinggal, zakat betul, haji dia haji, korban dia korban, masya Allah, baik, perjalanannya benar. Ini perjalanan ahli surga semua ini, perjalanan yang menyebabkan dia mati dalam keadaan Islam. Jarang orang tutup dengan su'ul khatimah, jarang. Biasanya kalau dia begitu, nanti ditutupnya dengan husnul khatimah. Katanya perbandingan tuh, sebagian ulama ngomong, orang yang jatuh dari kursi bisa mati nggak? Bisa. Tapi kalau secara akal jatuh dari kursi biasanya nggak mati, paling lecet atau barang patah, paling bantal, ya kan? Tapi bisa mati nggak? Bisa mati. Sementara orang yang jatuh dari tingkat 10 biasanya hidup apa mati? Mati biasanya. Tapi bukan tidak mungkin ada satu perempuan di anak baca satu cerita, jatuh dari ketinggian 13.000 meter lebih, artinya 10 kilometer lebih, jatuh ke bumi, nggak mati, saudara-saudara. Sebab orang bukan mati dari jatuh, orang bukan mati dari sakit, orang mati itu karena umurnya sampai dicabut oleh Allah, bukan dari sakit, apa aja. Ya, jadi orang jangan merasa sok, jangan. Allah bisa merubah. Jadi bagaimana kita amal? Setelah amal jangan sombong, serahkan kepada Allah. Ya Rabb, aku telah melaksanakan apa yang Kau perintahkan. Karena Allah merintahkan kita beramal baik, ya kan? Suruh kita amal baik. Merasa. Kalau diterima memang Engkau Maha Rahman, Maha Rahim. Kalau ditolak, saya mau lari kemana? Kan begitu. Maksudnya meminta surga juga gitu ya. Kayak itu yang Abu Nawas ya.
ilahi lastu lil firdausi ahla. Wala aqwa 'alan nari jahimi. Fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafurudz dzambil azim. Itu dia minta surga, tapi pinter, muter dulu, mau ke Cirebon, jalan Bogor, jalan Puncak, set, baru ke Cirebon. Bisa kan? Padahal kalau langsung tol kan bisa langsung Cirebon. Dia enggak, lewat Sukabumi dulu, Cianjur, ke sana. Dia itu. Ya Rob, anak ini bukan ahlinya duduk di surga. Enggak pantas ya Rob, saya nih duduk di surga enggak pantas. Ya kan? Tapi lihat terusannya. Cuman saya enggak kuat di neraka. Aduh, pinter ya. Ngerayu Allah ini. Ya, enggak apa-apa, Allah senang begini. Ngerayu Allah. Gali Arab, Anda bukan enggak pantas di neraka, enggak pantas di surga. Mau perbuatan begini. Tapi Anda enggak kuat di neraka. Ngomong aja lu Anda mau masuk surga kan bisa langsung. Begitu saudara-saudara. Orang harus punya begitu kepada Allah. Harus kita juga ngalem sama Allah enggak apa-apa. Tapi perbuatan kita baik. Apalagi yang berbuat yang enggak baik, minta istighfar selalu kepada Allah. Yang baik suruh istighfar, Nabi beristighfar, Nabi bertobat, padahal beliau tidak punya dosa apapun. Ya, oleh karena itu tidak ada duanya. Petunjuk yang paling baik akan datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat 9 menit. Astagfirullah, minta maaf ya, nggak berasa memang kalau ngomong gitu ya. Masih 9 menit. Ya, khair. Baik hadirin, jadi Allah memerintahkan kita untuk tidak mati dalam su'ul khatimah. Ya. Amrun minhu subhanahu bil mauti alal Islam. Jadi Allah mengucapkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai hamba-hambaku, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah kuasa mematikan kita dalam Islam, mematikan kita dalam kuasa Allah SWT. Ya, tapi Allah tidak begitu menghukum Allah. Keadilan Allah tidak begitu. Walaupun Allah kuasa, kita diberi oleh Allah apa? Akal. Diberi mata, diberi kuping. Ya, cara berpikir. Kita tahu ini salah, ini benar. Biasanya orang kalau berbuat salah, hatinya tuh ngomong, oh ini nggak benar loh. Misalnya nih, kita mau korupsi misalnya nih, ya, udah pas jalannya, bagus udah, ini bisa nih masuk nih, ya. Teman ada, ente bagian pembelian, bos minta dibelikan mobil, harga mobil ini 5 juta, teman di dealer ada, yang bawa duitnya juga ada, lo bilang di dealer harganya 7 juta, atau 3 juta, bilang 5 juta, 2 juta kita bagi-bagi. Udah pas nih, bos nggak tahu. Yang disuruh ada, toko udah oke, ngeluarin 5 juta padahal 3 juta. Iya kan? Yang tahu cuma siapa? Dia dan Allah. Begitu dia ngomong, ya Allah, ini ada raqib atid. Enggak, saya nggak mau. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini nggak benar. Saya pekerja dari bos saya, kok saya harus ngambil untung dari bos saya? Kan sudah digaji. Kecuali beliau sendiri yang memberi. Boleh nggak tuh gitu? Misalnya, bos bilang, ayo kamu beli barang. Ya, apa yang beli? Misalnya beli mobil. Ini mobil 5 juta. Ente minterin. Jadi 4 juta. Bilangin sama bos, 5 juta. Saya pinter, dapat untung 1 juta. Bukan pinter, itu maling. Itu korupsi itu. Nggak boleh begitu. Kita harus ngomong, bos, ini harganya 5 juta, tapi saya tawar dapat 4 juta. Nih 1 juta bos kembaliannya. Berkah begitu, bosnya bilang, ambil tuh yang 1 juta. Gitu. Tuh, berkah karena apa? Amanat. Jangan hianat saudara-saudara ya. Nah, itu kan kalau diteruskan perbuatan-perbuatan seperti itu bisa menyebabkan su'ul khatimah. Perbuatan dosa-dosa ini kalau tidak bertobat, tidak ingat kepada Allah kembali, kita bisa su'ul khatimah. Akal kan tahu, oh ini zina, oh ini pernikahan, oh ini benar, oh ini salah. Kalau dia hanya orang sehat, tahu nggak? Tahu dong. Ya, tahu. Takdir semua. Ada kereta api, kalau belum takdir saya mati, saya tidak mati. Berangkat ke pasar minggu, kereta lagi jalan, saya jalan. Inilah dadaku, mampus lu, mati. Iya, gila soalnya itu. Enggak begitu, ya, tidak begitu. Tapi diberi akal kan oleh Allah. Ini orang sama kereta api kalau ditabrak habis. Jangan nabrakin diri kepada kereta api, jangan. Ya, enggak begitu. Kita diberi akal oleh Allah. Betul takdir dari Allah, tapi kita diberi akal. Jangan ngawur, ya, jangan, nggak boleh. Ya.
Baik. Wa huwa dinullahi alladzi akhbara fi kitabihi anhu dinu indah. Kenapa kita disuruh meninggal dalam Islam? Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari ada agama Islam, ada yang ngaku agama Masehi, ada yang ngaku agama Yahudi, ada yang ngaku agama apalagi banyak nih sekarang nih. Pertanyaan banyak. Pilih yang mana? Anda harus bersyukur kepada Allah dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita yang benar. Ya, kita yang benar. Yang lain salah. Nggak apa-apa asal jadi ngomongin sama orangnya. Mereka juga bilang, saya yang benar, kalian adalah salah. Nggak apa-apa. Ini saya lagi ngomong dengan di keluarga saya. Apa agama yang paling benar? Islam. Yang lain salah. Nggak apa-apa buat saya. Buat yang beragama Islam nggak masalah. Tapi kita tidak ngomong sama orangnya, bisa jadi ribut dong. Nggak ada urusannya lagi, mau ngapain? Agama ente salah, mau ngapain ente ngomong itu? Nggak usah. Dakwah dengan baik, nggak usah nyinggung agama lain, nggak usah menyalahkan agama lain. Yang penting kita pahami, kita yakini agama yang paling benar buat kita adalah agama. Udah, itu saudara-saudara harus kuat itu. Jangan pakai bilang semua agama baik, nggak bisa, nggak ada itu. Di Al-Quran nggak bisa gitu. Innad dina indallahil Islam. Nggak dibilang innal adyan indallahi, innad dina indallahi, agama ini nggak bisa. Innad dina indallahil. Udah, kalau Anda orang muslim itu pegangan kita. Orang mau ngomong apa kek terserah. Ya. Nah, Al-Qur'an ada. Ya, nah. Itulah Allah yang mengatakan demikian. Wa annahu la yaqbalu min ahadin siwa, enggak diterima dari siapapun oleh Allah kecuali kita pegang agama Islam. Wa annahu dinul ladzi radiyahu li rasulihi wa li ibadihil mu'minin. Agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah untuk Rasulnya dan untuk hamba-hambanya yang mukminin. Faqala ta'ala innad dina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Saya mau tanya, Anda Islam bukan? Kita berhenti di sini, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah ini pengajian bermanfaat buat kita semua dan kita selamat dunia dan akhirat. Pegang Islam ini, hidup kita, di kubur kita, di mahsyar dan sampai bertemu dengan Allah tetap dalam keadaan musliman, mukminan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حسنا دائما وأخلاقك يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا سلسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصعب المصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillah rabbil alamin. Qabul insyaallah. Kurang lebih saya mohon maaf kalau ada kata yang kasar mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan saya niat ikhlas insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.